Welcome back sama aku Resa. Jadi di sini aku bakalan buat video tips kulit sehat menurut pandangan Islam. Nah, buat kalian para ciwi-ciwi, kalian kayaknya wajib nonton deh video aku ini. Siapa tahu berguna buat kalian. Jadi, happy for watching. Memiliki kulit cerah dan sehat merupakan dambaan setiap orang. Menurut Islam, ada berbagai cara untuk mencerahkan kulit yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Kulit yang cerah identik dengan kecantikan. Cantik menurut Islam bukan hanya sekedar masalah fisik, tapi juga perihal hati dan jiwa. Mempercantik diri, memperoleh kulit yang cerah merupakan hal yang sunnah dalam Islam. Sebab Allah SWT itu maha indah dan juga mencintai keindahan. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah SWT itu maha indah dan mencintai keindahan. Hadis riwayat Muslim. Dikutip dari buku Muslimah Itu Spesial, karya Aini Zakia Hatsi. Untuk memperoleh kulit cerah dan sehat, dapat dilakukan berbagai hal. Yakni, tips yang pertama, kita harus rajin berwudu. Seperti yang kita ketahui, ketika kita hendaklah sholat, kita pasti berwudu terlebih dahulu. Siapa sangka, dengan kita berwudu, kita dapat membersihkan segala jenis najis atau kotoran yang ada di muka kita. Selain dapat menggugurkan najis, kita juga dapat menggugurkan dosa yang ada di diri kita sendiri. Nah, selain kita dapat menggugurkan dosa-dosa, kita juga dapat pahala untuk bonusnya. Dan yang kedua ialah sholat tahajud. Sholat tahajud bukan hanya untuk diperuntukkan sebagai peluang doa-doa kita akan terkabulkan. Namun, jika kita ingin mempercantik diri kita, hendaklah kita bersolat tahajud. Kenapa? Seperti yang kita ketahui, cantik itu bukan hanya soal fisik, melainkan jiwa dan hati. Nah, dengan kita bersolat tahajud, aura yang ada dalam diri kita akan terpancarkan dengan indah karena kita melaksanakan sholat tahajud tersebut. Dan yang ketiga ialah akhlak yang baik. Seperti yang telah aku jelaskan di awal video tadi, dalam Islam, cantik menurut fisik saja itu tidak cukup. Kita juga harus cantik secara hati dan jiwa kita. Kenapa? Karena jika kita memiliki akhlak yang baik, dipandang orang, dipandang siapapun di luar sana, pasti bakal kelihatan cantik. Meskipun itu bukan cantik secara fisik, namun pasti kita dapat berpikiran. Kalau misalnya kita memiliki akhlak yang baik, otomatis kita bakalan dicap juga menjadi wanita yang cantik, plus solehah juga. Dan yang terakhir, menurut buku yang diciptakan oleh Aini Zakia Hatsi, yakni melakukan perawatan tanpa mengubah diri. Maksudnya di sini itu gimana sih? Nah, maksud di sini tanpa mengubah diri itu misalnya yang pertama, kita ingin cantik namun kita melakukan botox atau yang biasa dikenal dengan filler. Nah, metode yang ini itu biasa disebut untuk menghilangkan kerutan di wajah. Sebenarnya dalam Islam itu sangat diharamkan untuk kita melakukan botox atau filler. Kenapa? Karena itu juga merupakan mengubah dari ciptaan Allah. Yang kedua, itu ketika kita melakukan sulam bibir atau sulam alis, atau mungkin juga kita melakukan filler dagu ataupun filler hidung. Nah, karena itu juga sama aja kan, kita merubah ciptaan dari Allah SWT. Maksud aku, ya udahlah, apapun yang dikasih oleh Allah SWT, ya udah terima aja, kita bersyukur aja, karena itu merupakan yang terbaik buat kita. Allah itu menciptakan makhluk itu sebaik-baiknya, gak ada kurangnya. Dan tidak hanya itu juga, sekarang marak banget kan buat ciwi-ciwi itu pakai eyelash extension. Nah, sebenarnya bukan hanya merubah ciptaan, tapi melainkan menyambung rambut. Sebenarnya dalam Islam itu tidak boleh dianjur, sangat tidak boleh diharamkan untuk kita eyelash extension. Yaudah, kita dikasihnya bulu matanya cuma tipis gitu, ya udah nggak apa-apa gitu. Toh kita itu cantik alami gitu loh, cantik natural, cantik apa adanya. Jadi kita terima, kita bersyukur, dan insya Allah hidup kita akan selalu damai. Dan hidup kita nggak akan merasa kekurangan. Maksudnya kalau misalnya kita berubah ciptaan Allah SWT, kita termasuk golongan orang yang
sangat-sangat kurang bersyukur. Iya kan? Karena kenapa? Kita udah dikasih muka nih sedemikian rupa, sebagus-bagusnya ciptaan Allah, itu bagus banget loh. Tinggal kitanya aja ya bersyukur atau enggak gitu. Dan tips dari aku sendiri, kalian coba deh pakai skincare yang ada halal MUI-nya atau yang ber-BPOM. Nah, kalau misalnya kita pakai skincare yang belum jelas MUI-nya, belum jelas BPOM-nya, itu nanti yang terdampak buruknya itu ya di wajah kita sendiri. Ya emang dampaknya itu nggak hari ini atau nggak saat ini juga, bisa aja dampak tersebut terjadi 2-5 tahun ke depan. Nah, kenapa? Karena siapa tahu krim yang nggak halal MUI atau BPOM itu mengandung bahan-bahan yang berbahaya, contohnya merkuri. Nah, sebenarnya kalau misalnya merkuri dipakai di wajah kita terlalu banyak ataupun terlalu sering, dapat menyebabkan kerusakan di wajah kita, dan auzubillah min dzalik, dapat menyebabkan juga kanker kulit. Oh iya, hampir terlewat. Kalian juga rajin-rajin banget merawat dari dalam. Artinya, merawat dari dalam itu kita bisa mengkonsumsi air mineral yang dianjurkan itu 8 gelas sehari, karena air mineral itu bagus banget buat tubuh kita. Selain buat menyegarkan badan kita, juga sangat bagus banget buat wajah kita. Jadi kalau misalnya kalian kalau misalnya kalian lagi banyak jerawat atau apa, aku saranin banget kalian rajin-rajin minum air mineral, karena benar-benar itu menetralisir atau mendetoks kotoran yang ada di wajah kalian yang menyebabkan jerawat itu menumpuk. Oke, cukup sekian video tips kulit sehat menurut Islam dan menurut aku juga pribadi. Jadi semoga video tadi bermanfaat buat kalian semua, dan terima kasih sudah menonton video aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.